Pada suatu pagi, kondisi warga terlihat mengkhawatirkan. Mereka melakukan demonstrasi kepada kepala desa karena bantuan yang belum diturunkan oleh pejabat daerah setempat. Hafiz, mana ini bantuan buat untuk kami, bantuan pangan untuk kami? Kami warga lapar sekali. Setuju. Hafiz, mana bantuannya? Ini kita sedang dilanda bencana ini. Saya sangat kelaparan, Pak Hafiz. Halo Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ada apa ya ke depan rumah saya? Sejalan Pak Bapak ini kami meminta bantuan pangan, Pak. Mana Kami sekarang butuh beras, Pak. yang kamu janjikan? Kita udah menunggu lama loh, tapi kan datang bantuannya. Mohon maaf Pak, Bu, karena bantuan dari pemerintah terhalang akibat transportasi desa yang terkendala, maka bantuan yang telah saya janjikan itu terkendala dan terhambat. Karena itu saya mohon maaf Bapak. Bohong pasti. Kami di sini sudah bergabung untuk kami mendapatkan bantuan, tapi sampai sekarang belum datang juga itu bantuan. Dan itu juga kewajiban Bapak untuk memberi kami bantuan, Pak. Saya mohon maaf, namun ini memang sudah di luar kendali saya. Karena hal tersebut memang dikendalakan akibat jalan desa yang terkendala akibat hancur. Karena memang banyak sekali hujan dan menyebabkan jalan menjadi bolong, sehingga bantuan itu menjadi terhambat. Saya mohon maaf apabila Bapak dan Ibu memang membutuhkan makanan, saya mohon maaf sekali. Setelah para warga mendatangi dan berdemo di kantor pejabat tersebut, akhirnya pejabat daerah itu keluar dari kantornya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Telah mendengarkan aspirasi warga, pejabat daerah tersebut mengusulkan untuk mengadakan musyawarah agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Akhirnya Mungkin daripada Bapak dan Ibu demo di depan rumah saya, lebih baik kita mengobrol di dalam secara baik-baik dengan kepala dingin. Daripada hal seperti ini mungkin akan menunjukkan bahwa masyarakat seperti kita itu tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki adab dalam menyampaikan pendapat. Mungkin lebih baik kita segera berkumpul di ruang tamu saya dan kita membicarakan secara baik-baik dengan kepala dingin. Ayo Pak, mari Pak. Mari Pak, Bu. Jadi saya jelaskan ulang ya Pak, Bu, karena kondisi desa kita yang jalannya terhambat akibat hujan yang terus menerus mengakibatkan jalan berlubang, serta kemarin terjadi bencana juga gempa bumi sehingga mengakibatkan pergeseran lempeng. Nah, itu menyebabkan jalan di desa kita itu rusak total, sehingga bantuan dari pemerintah pusat itu terhambat, dan itu menyebabkan Bapak dan Ibu mendapatkan apa yang saya janjikan. Pak, tapi di sini saya tetap membutuhkan bantuan berupa beras. Saya ingin meminta 40 kilo beras untuk warga saya untuk seminggu ini. Apakah Bapak punya beras itu? Tentu saja desa memiliki stok pangan yang mencukupi, namun saat ini desa juga sedang mengalami kekurangan pasokan pangan, karena pasokan pangan kita itu terbatas, mungkin hanya 120 kg saja. Itu sudah ditolakkan dengan semuanya. Tapi Pak, ekonomi keluarga saya sekarang sedang sulit. Oleh karena itu saya membutuhkan bahan pangan untuk memenuhi kehidupan keluarga saya. Saya memahami penderitaan ibu dan keluarga ibu, namun di sini saya juga sebagai kepala desa saya tidak dapat membantu banyak karena tentu saja dana kita terbatas dan juga stok pangan kita terbatas. Sedangkan bantuan dari pemerintah pusat itu belum sampai ke sini. Pak, tapi saya membutuhkan sebanyak 35 kg pangan. 20 kg tidak cukup untuk saya. Kebutuhan saya 32 kg. Kebutuhan saya 37 kg. Mungkin lebih baik kita coba di rata saja, karena kita memiliki 120 kg beras,
mungkin setiap kepala keluarga bisa mendapatkan 30 kg. Bagaimana Bapak Ibu? Pak, tapi saya kurang setuju Pak. Saya lebih membutuhkan 40 kilo Pak. Kalau 30 kilo mungkin anak saya mungkin tetap kelaparan Pak. Itu mungkin dialami oleh Bapak. Saya mengerti sekali. Namun di sini juga tidak hanya Bapak saja yang ada di sini, namun ada kepala keluarga lain juga yang berada di sini. Jadi Bapak tidak dapat mementingkan kepentingan keluarga Bapak sendiri, karena Bapak juga harus memikirkan keluarga lain juga seperti apa keadaannya. Karena tentu saja tidak hanya Bapak saja mengalami penderitaan, tapi yang lain juga mengalami penderitaan seperti itu. Jadi mohon dimaklumi Pak. Sudah Pak, saya setuju untuk memberikan bantuan tiap Bapak memberi untuk 30 kilo karena persediaan hanya 120 kilo dan kita sini ada berapa orang, jadi hanya mencukupi untuk 30 kilo per orang. Jadi saya setuju Pak. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, Sebenarnya Bapak. para pendewa dan pejabat bersalaman atas kesepakatan hasil negosiasi yang telah berlangsung. Makasih ya Pak. saya sekali lagi memohon maaf apabila Bapak dan Ibu sekalian mengalami kendala seperti krisis makanan maupun dana, karena kita juga belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Karena bantuan dari pemerintah pusat sudah Bapak dan Ibu tahu itu terkendala dengan kondisi jalan yang rusak. Tapi mungkin saya akan upayakan secara maksimal agar upaya dari bantuan dari pemerintah pusat dapat kami bagikan secara rata kepada Bapak dan Ibu secepatnya. Saya berjanji mungkin dalam 3 atau 4 hari lagi, karena saya akan mengirimkan juga bantuan transportasi dari desa agar menemukan titik temu antara pemerintah pusat dan juga pemerintah desa. Terima kasih sekali. Saya mengatakan kata Bapak ya, jadi saya juga mohon maaf juga saya juga untuk memaafkan saya Pak. Tidak apa-apa, karena saya memahami kondisi Bapak dan Ibu sekalian, karena Bapak dan Ibu tentu saja pasti memikirkan keluarga masing-masing. Karena itu saya dapat memahami. Mungkin lain kali kita dapat membicarakan hal ini dengan kepala dingin, sehingga kita tidak perlu demo seperti tadi dan mencerminkan rakyat